bahwa virus ini adalah buatan Cina untuk menghancurkan Indonesia. Amerika yang menciptakan virus ini. Mereka mengkait-kaitkan dengan sebuah film yang rilis di tahun 2011 berjudul Contagion. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juduni wal judami wasayil asqami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air dan seiman, saya hari ini merasakan kekhawatiran, merasakan kecemasan, merasakan kegelisahan di tengah wabah virus corona ini yang sudah melanda, yang sedang melanda dunia. Dan sekarang virus ini juga melanda Indonesia, negeri kita tercinta ini. Sampai hari ini saya dengar di negara kita sudah ada 450 orang yang positif terkena virus corona. Saya prihatin, saya cemas, saya khawatir. Karena ini akan berdampak buruk terhadap negara kita. Berdampak terhadap kesehatan, berdampak terhadap ekonomi, dan juga berdampak terhadap masa depan anak-anak kita. Ya, sudah seminggu ini anak saya belajar di rumah atas himbauan, atas seruan pemerintah untuk mencegah virus ini menyebar secara luas. Maka pemerintah mengambil kebijakan social distance, yang berarti adalah untuk atau agar masyarakat menjaga jarak selama 2 minggu 14 hari. Tapi semakin hari virus ini bukannya semakin tertangani di negara kita. Saya lihat virus ini masih terus berkembang, dan itu yang membuat saya khawatir. Sampai kapan virus ini akan terus mewabah negara kita, akan terus mewabah, menghantui dunia. Dan di tengah kekhawatiran saya ini, di tengah kecemasan saya ini, saya terganggu dengan pikiran-pikiran yang berkembang luas di masyarakat. Ada saja pikiran-pikiran yang menurut saya naif, menurut saya jahat. Tapi sah-sah saja, namanya juga manusia. Mereka punya pendapat masing-masing, mereka punya pikiran masing-masing. Tapi jujur, saya terganggu dan saya tidak setuju. Beberapa teman menyampaikan kepada saya mengenai virus corona ini, menyampaikan sebuah pikiran, menyampaikan sebuah pendapat mengenai virus corona ini. Mereka berpikir bahwa virus corona ini adalah konspirasi. Ya, mereka mengembangkan pikiran-pikiran mewabahnya virus corona ini dengan teori konspirasi. Konspirasi yang pertama, menurut mereka, bahwa virus ini sengaja diciptakan oleh Cina
dan bermaksud untuk menghancurkan Indonesia. Kalau saya, jujur saya tidak sependapat. Sah-sah saja dong. Saya punya pikiran masing-masing. Setiap orang punya pikiran masing-masing, termasuk saya. Anda boleh punya pikiran seperti itu, bahwa virus ini adalah buatan Cina untuk menghancurkan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi Cina. Ya, saya berpikir bahwa itu menurut saya enggak lah ya, enggak. Ya untuk apa gitu loh? Tanpa adanya virus ini pun, ya kan, ekonomi Indonesia juga sebagian besar sudah tergantung terhadap Cina. Ngapain Cina repot-repot bikin virus untuk merusak Indonesia? Ya kurang kerjaan lah. Kurang kerjaan. Ada lagi yang berpikir bahwa Cina sengaja menciptakan virus ini untuk kepentingan jual obat, jual vaksin. Saya mau tanya, seberapa besar untungnya jual obat dan jual vaksin? Berapa triliun? Kamu coba hitung. Untungnya jual vaksin dan obat itu berapa triliun? Terlalu besar pengorbanan Cina untuk memainkan virus corona ini menjadi sebuah konspirasi ekonomi. Terlalu besar. Coba kalian hitung, dengan adanya virus corona ini, sampai hari ini udah sekitar 80.000 lebih orang Cina yang positif. 3.000 lebih orang meninggal. Karena virus ini, Cina itu mengisolasi, mengkarantina Wuhan. Wuhan adalah kota muasalnya virus ini. Cina mengisolasi kota Wuhan. Berapa penduduk kota Wuhan? 50 juta. 50 juta diisolasi, nggak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas. Dan untuk mencukupi kebutuhan 50 juta orang itu, pemerintah Cina mengeluarkan uang yang nggak sedikit. Kalau satu orang seharinya 50.000 kali 50 juta orang setiap hari, kali berapa bulan? Berapa ratus triliun? Karena virus corona ini, Cina terpaksa membuat sebuah rumah sakit super cepat, 10 hari di sana. Berapa ongkosnya bikin rumah sakit? Karena virus corona ini, aktivitas ekonomi Cina terganggu, ekspor impornya mereka terganggu. Ya, saya kebetulan bekerja di perusahaan swasta di bidang ekspor impor. Saya tahu bahwa karena virus corona ini mengganggu aktivitas dagang mereka, ekspor impornya mereka terganggu, dan itu berarti menurunkan atau melemahkan ekonomi Cina. Jadi virus corona ini nggak mungkin lah diciptakan sengaja oleh Cina untuk menghancurkan ekonomi Indonesia. Terlalu besar ongkos yang ditanggung oleh Cina. Sekali lagi, tanpa adanya virus ini pun, Indonesia juga, ekonomi kita sudah tergantung sama Cina, jujur aja. Jadi ngapain Cina repot-repot menciptakan virus ini? Jadi teori konspirasi bahwa Cina memainkan atau sengaja menciptakan virus ini untuk kepentingan ekonomi, menurut saya adalah teori yang liar dan
salah. Itu menurut saya. Terserah kalau misalkan teman-teman sekalian itu berpikir berbeda dengan saya, itu hak teman-teman. Teori yang berkembang kedua di tengah masyarakat adalah bahwa Amerika yang menciptakan virus ini. Mereka mengkait-kaitkan dengan sebuah film yang rilis di tahun 2011 berjudul Contagion, kalau nggak salah. Ceritanya hampir mirip antara cerita film itu dengan kejadian sekarang ini. Memang hampir mirip ya, saya tahu. Saya lihat sekilas filmnya. Ya, tapi kalau menurut saya itu juga teori yang menurut saya kurang masuk akal, dan saya nggak sependapat dengan teori itu. Kok saya bertanya ya, kalau memang Amerika yang bikin, kalau memang Amerika yang bikin, kenapa sekarang orang Amerika kena juga? Beberapa anggota DPR-nya Amerika itu sekarang positif virus corona COVID-19. Kota-kota mereka sebagian sekarang sudah di lockdown. Israel sebagai sekutunya Amerika juga terdampak. Inggris sekutunya Amerika juga terdampak. Perancis, Spanyol, Eropa, sebagian Eropa itu sudah terdampak. Italia paling parah. Jadi masa iya Amerika juga mengorbankan sekutu-sekutunya, mengorbankan rakyatnya, dan sampai hari ini Amerika pun masih kebingungan mencari vaksinnya. Jadi kalau menurut saya bahwa teori konspirasi virus ini diciptakan oleh Amerika juga, kalau menurut saya nih, terbantahkan. Nggak tahu menurut teman-teman sekalian. Jadi sekarang yang saya kepengen begini, sudahlah, ini virus sudah terlanjur terjadi. Kalau menurut saya ini adalah faktor alami. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri, kesalahan manusia maksudnya. Mungkin kita makan makanan yang tidak seharusnya kita makan. Mungkin kita makan tanpa dimasak dahulu. Atau ya nggak tahu. Tapi yang jelas ini pasti karena kesalahan kita. Oleh karena itu sekarang kita sebagai manusia, sebagai warga negara, mari kita bantu cari solusinya, terutama di negara kita. Kalau pemerintah menghimbau, menyerukan agar kita menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, ya ayo kita ikuti sebagai warga negara. Kita jangan lawan pemerintah. Tolong, saya bukan pendukung pemerintah, tapi hari ini adalah bukan saatnya oposisi dan penguasa. Bukan saatnya. Sekaranglah saatnya kita bersatu, bahu-membahu, untuk mengatasi wabah virus corona ini.
Jangan saling menyalahkan. Iya betul, pemerintah ada banyak kekurangan. Iya betul, pemerintah ada banyak kesalahan. Tapi ini bukan saat yang tepat untuk saling menyalahkan. Inilah saat kita saling bergandeng tangan, berpikir positif, satu semangat, satu tujuan, yaitu bahu-membahu untuk melawan virus corona ini. Dalam sebuah acara TV, saya mendengar seorang tokoh ekonom senior, Rizal Ramli, mengatakan bahwa crisis is opportunity. Dan saya setuju. Justru dengan adanya krisis ini, dengan adanya corona ini adalah sebuah kesempatan buat kita sebagai bangsa negara untuk bahu-membahu keluar dari masalah. Ayo, dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan kita dalam bidang kedokteran, mari coba cari vaksinnya, temukan segera, berpikir, berdiskusi, mencari obat dan vaksin virus corona ini. Inilah kesempatan buat kita semua. Crisis is opportunity. Ya. Karena krisis ini, kita tidak bisa impor. Kita tidak bisa impor buah-buahan dari Cina, sayur-sayuran mungkin. Ya sekarang, ayo pemerintah, kita produksi dalam negeri, kita genjot petani-petani kita untuk menanam bawang putih. Karena krisis ini, kita tidak bisa lagi atau mungkin kurang pasokan impor bawang putih. Dan ini challenge buat kita, opportunity buat kita, opportunity buat pemerintah. Ayo, serukan kepada petani-petani untuk mengembangkan bawang putih di negeri kita. Kasih fasilitas, kasih arahan-arahan, sehingga kita bisa memproduksi bawang putih di negara kita. Dan suatu saat kita bisa bebas impor bawang putih. Dan juga produk-produk lain. Jadi karena krisis ini justru kita bisa mandiri dari ketergantungan kita terhadap impor Cina. Inilah peluang, inilah opportunity buat kita. Sekali lagi pada para dokter, ini juga opportunity, para ilmuwan, para ahli dalam bidang kedokteran. Inilah opportunity untuk mencari virusnya, antivirusnya, untuk mencari vaksinnya. Segera cari dan ciptakan. Ya, sekali lagi, sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai umat yang beragama, kita harus mengambil hikmah daripada mewabahnya virus corona ini. Jangan saling menyalahkan. Kita harus mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari virus corona ini. Yang pertama adalah jangan sombong. Kita sebagai manusia bisa berpikir membuat kapal terbang, bisa terbang ke bulan, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu. Tapi ternyata kita masih kalah, kita masih takut, kita masih kalang kabut dengan virus kecil bernama Corona. Jadi jangan sombong. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik adalah mari ke depan kita makan yang memang bisa dimakan. Kalau yang
dianjurkan atau diharamkan atau tidak dibolehkan untuk dimakan, ya jangan dimakan. Karena mungkin itu mengandung penyakit, mengandung virus yang berbahaya. Yang ketiga, hikmahnya adalah, ayo mari kita, mungkin yang kemarin kita hidup tidak higienis, tidak bersih, tidak peduli lingkungan, ayo sekarang kita budayakan hidup bersih, cuci tangan sebelum makan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Hikmah yang keempat adalah, mari kita kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian manusia sekarang, sebagian umat Islam sekarang sedih melihat Ka'bah yang sepi, sedih melihat masjid-masjid yang sepi, sedih karena sholat Jumat yang ditiadakan. Ayo mari kita berdoa, kita sholat malam, biar virus ini segera berlalu, sehingga kita bisa sholat di masjid lagi, sehingga Ka'bah, Masjidil Haram ramai lagi. Mari kita saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Yang Kuasa, karena Dialah yang Maha Mencipta, Dialah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, itu yang saya pengen share sebagai unek-unek saya minggu-minggu ini di tengah kekhawatiran saya, tapi masih ada orang yang berpikir negatif tentang teori konspirasi. Sudahlah, kita jangan berpikir yang aneh-aneh. Ayo saatnya kita dukung pemerintah, introspeksi diri kita sendiri. Saatnya kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Yang Kuasa agar kita terhindar dari wabah penyakit corona ini. Insya Allah, dengan kita mendekatkan diri dengan Yang Kuasa, kita terhindar dari virus corona ini. Kita berdoa agar di Indonesia ini segera bisa diatasi dengan bantuan kita semua sebagai warga negara. Mari saling bahu-membahu, kita dukung pemerintah. Jangan saling menyalahkan lagi. Stop berpikiran negatif, stop saling menyalahkan. Ini adalah saatnya bersatu. Tidak ada pemerintah, tidak ada penguasa, tidak ada oposisi. Kita semua adalah Indonesia. Di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mari sama-sama berdoa agar negeri kita terhindar dari wabah virus corona ini, agar negara kita segera bisa mengatasi virus corona ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayil asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayil asqami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi
wal juduni wal judami wasayil asqami. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.